Puji Tuhan, kalau kita ada sampai saat ini itu adalah kemurahan Tuhan. Kalau gembala pembina kita, Pak Niko, memberikan tema tentang integritas, kita juga pada saat ini akan tetap belajar tentang integritas. Memang saya katakan ketika saya juga sendiri belajar, saya juga sendiri membaca, sebenarnya tema ini luar biasa, ya. Saya juga dapat, bahkan saya ketika saya juga merenungkan, kalau seseorang bisa melakukan tema ini, orang itu pasti berkemenangan. Kenapa? Dunia sedang membutuhkan orang Kristen yang berintegritas. Saya katakan lagi, dunia sedang membutuhkan orang Kristen yang berintegritas. Kalau minggu pertama kita belajar, ya, Bapak Gembala kita mengajar tentang integritas daripada Yusuf, betul ya? Minggu kedua kita belajar integritas daripada Daniel, betul ya Pak ya? Terus kemudian kemarin kita juga belajar prinsip langkah-langkah, ya, tentang integritas. Saya juga akan kita belajar bersama-sama. Coba mulai ditayangkan. Ini saya juga mengulas seperti yang pertama, Bapak Gembala pertama, katakan tentang integritas dari, saya ulang sekali lagi, dari KBBI, Kamus Besar, mulai. Yaitu, itu berbicara tentang mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan serta kejujuran. Ini dari Kamus Besar. Juga ketika saya mencoba juga, ketika melihat dari bahasa Latin, ya, integritas itu berasal dari kata integer. Artinya utuh, lengkap. Oleh karena itu integritas memerlukan perasaan batin untuk menunjukkan keutuhan dan konsistensi karakter. Integritas adalah suatu konsep konsisten atau tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, dan harapan maupun hasil. Ketika dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan tindakan dalam diri seseorang. Ini sekali lagi saya membaca dari beberapa artikel yang berbicara tentang integritas. Saya cuma tertarik, saya jujur aja, saya cuma tertarik ketika saya buka Google, saya tertarik gambar. Coba, nah, saya tertarik gambar ini sebenarnya. Itu ada 3 gambar antara keyakinan, kata, dan tindakan. Saya menarikkan suatu kesimpulan. Saya jujur aja, perenungan saya berdasarkan gambar ini. Karena menurut saya, integritas itu sebenarnya kalau seseorang bisa menyatukan antara keyakinan, kata, dan tindakan, itu sehingga kalau bersatu menghasilkan suatu integritas. Saya ulangi sekali lagi. Kalau menurut saya cuma membaca gambar. Ini kalau waktu itu dari bahasa gambarnya dari Google bahasa Inggris. Makanya saya kemarin ketika ngomong SDR diterjemahkan aja bahasa Indonesia supaya gampang, ya. Integritas itu adalah antara keyakinan, kata, dan tindakan itu menghasilkan satu yang namanya integritas. Jadi suatu kesimpulan, kalau saya katakan integritas itu adalah hasil, ya.
Integritas itu hasil. Nah, hasil dari mana? Pertanyaannya itu. Sebenarnya integritas itu hasil yang pertama kali, yang mendasar sekali adalah hasil dari keyakinan. Saya tegaskan lagi, integritas itu lahir dari hasil keyakinan. Kata dan tindakan itu merupakan satu yang kelihatan. Kata dan tindakan ini merupakan satu yang kelihatan. Makanya kalau coba dikeluarkan gambar, ada gambarnya itu ya, coba gambarkan kalau bangunan, ini gambar tentang bangunan. Nah, kalau lihat gambar ini ya, kita melihat gambar ini, cuma kita lihat bangunannya bagus, betul nggak ya? Kita lihat gambar ini bangunannya bagus, tetapi kita tidak melihat dasar apa yang di dalam. Kita tidak melihat dasar apa yang di dalam. Makanya integritas itu bangunan yang di atas, hasil. Tetapi integritas itu hasil yang berupa bangunan, tetapi dia berasal dari mana? Dari dasar pondasi itu. Coba gambar yang lain lagi. Nah, ini bentuk, kalau kita ngelihat membentuk pancang-pancang apa ya, bangunan bertingkat, itu dia tuh apa ya, gede pakai ini tiang, membentuk tiang-tiang apa, tiang-tiang pancang. Ini sampai kedalaman, bahkan kedalamannya luar biasa, puluhan meter. Baru setelah itu keluarkan gambar yang ketiga, baru setelah itu kelihatan gambar, kelihatan hasilnya apa? Hasilnya yaitu bangunan yang bagus. Sampai di sini paham? Jadi kalau berbicara masalah integritas itu masalah hasil. Jadi yang kelihatannya itu memang dari bentuk bangunannya ini. Kalau tanaman, sekarang kalau bentuk tanaman, ya gambar tanaman. Nah, kalau bentuk tanaman, dia itu berakar ke dalam. Bentuknya baru kelihatan tanaman. Orang tapi kan melihat apa? Oh, tanamannya itu indah. Itu hasil. Sama kalau bentuk yang lagi, gambar lagi sekali lagi. Nah, sama. Itu bentuk akarnya itu dia akan mengakar ke dalam. Semakin ke dalam, dan itu tidak kelihatan. Baru yang kelihatan adalah hasil yang di atas. Makanya terima kasih gambarnya. Kalau berbicara masalah integritas, itu harus kita berbicara masalah yang mendasar, yaitu apa? Keyakinan. Nah, kita akan melihat suatu contoh di dalam Kejadian 6. Nah, kita akan baca Kejadian 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-22. Ya. Yaitu tentang riwayat Nuh. Tema kita saat ini integritas dari Nuh, ya. Kita belajar tentang integritas dari pribadi Nuh. Saya sangat tertarik. Akan saya bacakan ayat 9, 10, 11. Nanti yang lainnya boleh dibaca di rumah, ya. Itu mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-22. Saya bacakan ayat yang ke-9 tentang riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah,
dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sesungguhnya rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Amin. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari pribadi tentang Nuh. Ya, kita mungkin sekali lagi kita sering mendengarkan tentang Nuh ini ya. Nah, Nuh ini adalah satu pribadi yang sebenarnya ini nanti kita melihat itu pokoknya itu ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, ketika saya juga mencoba untuk menyelidik tentang pribadi Nuh ini. Nah, kata benar dalam bahasa Ibrani itu sadik. Ya. Benar dalam bahasa Ibrani sadik menyatakan yaitu watak Nuh yang tampak. Nah, watak Nuh yang tampak. Jadi hasil yang tampak dalam hubungan dengan sesama manusia. Itu bisa kejujuran atau kebenaran, tampak jelas dalam perilakunya. Sekiranya tindak tanduknya menunjukkan kebenaran, etika, dan moral. Jadi, benar itu adalah yang nampak dari luar, satu tindakan. Tindak tanduknya menunjukkan satu kebenaran. Nah, nanti kita akan lihat belajar di belakang. Kita melihat sampai mengapa Nuh itu bisa melewati. Sebenarnya kalau dinalar itu satu pergumulan yang luar biasa. Perjalanan daripada Nuh adalah perjalanan yang luar biasa. Tetapi Nuh dapat melaluinya. Mengapa? Katanya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, kemudian tidak bercela itu bahasa Ibrani yaitu tamin, yaitu melukiskan hasil yang sempurna dari seseorang, bukan tidak bercela atau dalam tamin itu melukiskan hasil yang sempurna dari seseorang tungkang bangunan yang handal. Itu bangunan yang dihasilkan itu lengkap, sempurna dan tidak ada cacatnya. Itu tak bercela. Jadi berbicara masalah sekali lagi berbicara masalah hasil yang nampak. Nah, yang nampak baik watak, baik perilaku itu nampaknya dari mana? Nah, pertanyaannya, dari mana itu bisa nampak? Rupanya kunci dari itu semua yaitu apa? Ayat yang selanjutnya, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Inilah kunci awal sebenarnya Nuh dikatakan memiliki hasil yang sempurna. Kepribadiannya, wataknya itu sempurna. Kenapa? Dia memiliki hidup yang bergaul dengan Allah. Rupanya kalau kita mau mencoba merenungkan, orang yang dapat bertahan dalam dunia ini, orang yang dapat melalui dunia ini, sebenarnya masa ini adalah masa yang sulit, ya. Kita tahu masa saat ini adalah masa yang betul-betul sebenarnya masa yang sebenarnya orang tidak ada orang ngomong oh enak, enggak. Semua serba dibatasi. Keluar takut, mau makan takut, mau berpergian takut. Ya kan? Dulu kalau kita sebelum adanya pandemi, kita mau makan enak, sudah makan duduk, jelek. Sekarang mau makan mikir, tidak bawain sanitizer, tidak berarti ya, betul nggak? Aduh, ya kan? Mau ngomong-ngomong, dulu ngomong-ngomong takut, oh iya, sekarang mau mikir kan, betul nggak? Kita mikir. Siapa ngira
Mau tilik orang tua saja dipersulit sekarang. Dipersulitnya apa? Karena takut. Yang takut itu apa? Mbok nulari. Benar nggak? Semua orang gara-gara virus COVID, orang dibuat pusing semua. Iya kan? Mau ke tempat temen, orang mau besuk mikir, ya kan? Iya kan, yang dibesuki lagi apa? Yang dibesuki apa? Sehat. Yang dibesuki tambah sakit, tambah pusing, takut, ya kan? Mau ketemu di gereja saja ketemu, bingung. Aduh, Mbok nanti ada temenku. Jadi apa ya? Semua orang itu dibuat pada satu pemikiran yang sebenarnya kita dibawa pada sesuatu yang sebenarnya kita dibawa pada masa yang sukar. Tetapi orang yang berintegritas, kuncinya orang yang bergaul erat dengan Allah, itu orang yang berpesan. Saya beberapa kali ketika saya juga mendengarkan khotbah, saya sudah berapa kali, dari mulai kalau nggak salah tahun 2019, saya sering kali dengarkan, saya sering kali YouTube mendengarkan khotbah. Tapi waktu itu saya belum ngeh. Ketika saya ngomong sharing sama adik saya itu juga GBI juga di Jakarta Tangerang. Saya ketemu itu sering kali sharing sama adik saya yang perempuan di Tangerang. Nah, ketika saya ngomong, dia tuh tetap, ayo bergaul erat dengan Tuhan, ayo hubungan dengan Tuhan diperbaiki terus. Orang yang bergaul dengan erat itu yang dapat bertahan. Dia tuh sering kali ngomong itu demikian. Waktu itu mungkin kita masih belum ngeh. Ya kenapa? Belum ada sesuatu. Tetapi setelah ada begini, baru kita nggak, oh iya. Orang yang bergaul dengan erat dengan Tuhan sajalah yang dapat bertahan. Makanya sekali lagi, ini adalah suatu dasar utama daripada hidup kekristenan. Kalau orang melupakan ini, jangan berharap menjadi pribadi yang mengeluarkan hasil daripada integritas itu. Karena integritas akan nampak dimulai dasarnya hidup bergaul dengan Allah. Itu dasar utama. Nah, kita akan belajar ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Kita lihat akan beberapa hal, yaitu hasil yang berbicara tentang hasil apa yang ditunjukkan. Hasil apa yang ditunjukkan lewat bergaul dengan Tuhan daripada Nuh ini. Ya. Kita akan melihat yang pertama. Pertama, yaitu berlaku benar di tengah lingkungan yang rusak. Ya, yang pertama, berlaku benar di tengah lingkungan yang rusak. Itu ayatnya Kejadian 6 ayat 56 dan dibandingkan ayat yang ke-8. Coba dibuka. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ini yang pertama, konteks yang pertama, bahwa keadaan waktu itu keadaan rusak. Manusia waktu itu keadaannya sangat betul-betul memilukan hati Allah. Sampai ada satu pernyataan, maka menyesallah Tuhan. Itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Makanya
Kalau kita baca tadi ayat, makanya saya tertarik, makanya saya mendapatkan ayat ini ketika saya perenungan semalam. Ayat yang ke-11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah. Jadi Allah memandang bumi itu rusak. Rusaknya itu apa? Nah, ya. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguh pun rusak benar. Sebab semua manusia menjalani hidup yang rusak di bumi. Jadi Tuhan melihat bumi rusak itu karena apa? Karena dihuni oleh pribadi-pribadi yang rusak. Sekali lagi sekarang, Tuhan melihat bumi rusak itu karena apa? Karena dihuni pribadi-pribadi yang rusak. Paham? Sampai di sini paham? Tuhan melihat bumi rusak karena dihuni pribadi-pribadi yang rusak. Pribadi-pribadi yang rusak yang bagaimana? Pribadi-pribadi, makanya kalau kita melihat dalam Kejadian 6, itu kejadian maka bertambah banyaklah jumlah manusia, jumlahnya semakin banyak, maka kemudian lahirlah anak-anak perempuan. Anak-anak itu melihat, ayat yang kedua, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, maka terjadi kawin campur. Kalau Kejadian 6 itu mulai terjadi kawin campur, ya kan? Sehingga lahirlah bangsa-bangsa yang besar, dan bangsa-bangsa besar ini kemudian menjadi bangsa-bangsa yang luar biasa jahatnya. Dan kemudian lebih jauh lagi, kalau dilihat bangsa-bangsa ini tidak mengenal Allah. Cuma, nah di tengah orang-orang yang rusak ini hanya ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. 9, didapati bahwa Nuh orang yang saleh, Nuh orang yang benar, Nuh orang yang bergaul dengan Allah dan keluarganya. Cuma Nuh dan keluarganya. Rupanya integritas yang pertama muncul dari pribadi Nuh itu apa? Meskipun keadaan sekeliling rusak, meskipun keadaan sekeliling tidak memungkinkan, tetapi dia tetap untuk berkata benar. Dan itu sangat sulit, ya kan? Sama dengan keadaan sekarang ini. Sekarang saat ini, orang yang ketika berkata benar, orang itu akan dicemooh. Orang yang berkata jujur, orang saat ini akan dicemooh. Karena apa? Dunia sedang menunjukkan pada rusak. Makanya kalau kita bandingkan di dalam dalam Matius 24, ya kan? Kalau dibandingkan dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39, ya. Makanya kalau kita baca dalam ayat itu, kita akan melihat bahwa ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian juga halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Rupanya keadaan Nuh adalah keadaan yang jahat. Bagaimana? Keadaan makan dan minum saja, keadaan kawin mengawinkan. Dan kalau kita jujur, itu sama dengan keadaan sampai saat ini. Benar? Keadaan saat ini orang tanpa sadar diperhadapkan pada yang dicari apa? Makan, minum. Kawin mengawinkan itu berbicara apa? Kesenangan daripada daging. Dan itu terjadi zaman sekarang. Keadaan orang sedang mengutamakan daging saat ini, diutamakan. Orang sedang mencari Tuhan, nomor 2, apalagi dengan keadaannya COVID ini, nanti gampang.
Nanti gampang. Pendeta kan ngerti gampang. Alasannya gampang. Oh sekarang kan belum boleh ke gereja. Pak pendeta kan ngerti. Lupa hubungan dengan Tuhan dilupakan. Itulah keadaan saat ini. Orang pada suatu konsep, orang sedang pada suatu konsep apa? Konsep. Lalu berbicara. Orang hidup, konsepnya pada saya tidak menampik. Kita butuh duit. Ya kan? Kita semua di sini tidak ada yang enggak butuh duit. Saya juga butuh duit. Ya kan? Tapi ingat, uang bukan tujuan kita untuk kita cari. Sangat bahaya besar kalau kehidupan seseorang termotivasi orang itu hanya untuk mencari uang, sedangkan melupakan hubungan dengan Tuhan. Saat kita melupakan hubungan dengan Tuhan, jangan harap akan muncul suatu integritas dari pribadi kita. Ya. Jangan harap muncul integritas itu dalam diri kita kalau kita tidak mendasari suatu fondasi yang benar, yaitu fondasi hubungan kita dengan Allah diperkuat. Dan nonsen, orang yang berintegritas itu tidak punya hubungan dengan Tuhan. Nonsen. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan lah yang memunculkan suatu integritas. Kenapa? Orang akan belajar yang namanya takut akan Tuhan. Saya sedang belajar, makanya saya jujur. Saya ketika mempersiapkan tema ini, saya belajar. Kita cenderung kalau lagi nyetir, lampu hijau, tancap, betul? Gak peduli malam-malam, tancap pertama. Gak ada yang lihat, tak polisi kan gak ngelihat. Tapi integritas dilihat daripada meskipun ada atau tidak ada, tetap. Ya kan? Integritas juga berbicara kalau kita ingat. Contoh ini. Tepat waktu. Orang yang berintegritas, meskipun tidak, dia akan selalu tepat waktu. Ketika diundang akan tepat waktu. Iya kan? Kalau kelebihan berarti tepat waktu enggak? Enggak. Betul enggak? Betul enggak? Satu contoh, ibadah. Jam 8 ibadah. Jam 8 lebih, tepat waktu enggak? Enggak. Kalau 8 kurang, tepat waktu enggak? Enggak juga. Karena berbicara integritas, itu bicara tepat waktu. Ketika kita melihat, kita berhubungan dengan orang, ya kan? Kita seringkali maaf kata, bohong-bohong sedikit kan nggak apa-apa. Kita kan bisa minta ampun sama Tuhan. Orang yang berintegritas tidak mempergunakan satu kesempatan, dia akan tetap, dia lebih takut akan Tuhan. Ya. Orang yang akan takut akan Tuhan. Benar kan? Meskipun dilihat ataupun tidak dilihat, meskipun ada CCTV maupun tidak ada CCTV, tetap akan sama. Itu orang yang berintegritas. Makanya pembelajarannya, makanya saya ketika saya ngomong sama istri saya, ayo jadi orang yang berintegritas. Karena istri saya kan nanti minggu mau tentang ya tetap integritas, karena kita bulan ini kita dibawa kepada integritas. Dan memang betul,
itu sesuatu yang sebenarnya butuh satu pengorbanan. Karena dunia sekitar ini berlaku benar di tengah lingkungan yang rusak itu gak gampang. Ya kan? Orang akan cenderung untuk tidak berlaku benar, berlaku tidak jujur, ya kan? Berlaku mungkin maaf kata, mata digunakan sesuatu yang tidak benar, tangan digunakan untuk sesuatu yang tidak benar, hati menyimpang ke kanan ke kiri, ya kan? Kelihatannya pelayanan, tapi hatinya busuk. Maaf apa? Kenapa? Karena tidak dimiliki satu dasar takut akan Tuhan. Bergaul dengan Allah lah kunci sebenarnya. Kunci menjadikan pribadi yang berintegritas. Yang kedua, tahan menghadapi tekanan. Kita tahu, pernah baca penggambaran apa? Berapa besar daripada kapal Nuh? Loh, kapal Nuh itu bukan kapal-kapal perahu apa? Perahu kecil-kecil loh, benar? Perahu kapal Nuh, saya coba untuk apa? Coba dibuka dalam Kejadian 6 tadi. Kapal Nuh itu perahunya tuh. Gambarnya coba, saya punya ilustrasi gambarnya. Gambarnya ada ya. Gambar kapal. Nah, ini saya dapat dari Alkitab saya yang satunya. Ada gambar perahu Nuh. Nah, itu ilustrasi gambar kapal perahu Nuh. Nah, kemudian saya mencoba dalam Kejadian 6 ya. Saya coba lihat perintah Tuhan itu apa? Dibuat berpetak-petak. Nah, ini ayat yang ke-13. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya. 300 hasta. Satu hasta itu berapa? Pernah tahu? Satu hasta berapa? Satu hasta itu 45 cm. Satu hasta 45 cm. Nah, kalau 300 hasta, nah, itu berarti berapa? 300 kali 45 berapa? Saya coba ngitung di rumah. 135 meter. Loh, kapal sebentar. Ini berapa? 14. 10 kali ini. Iya kan? Bayangkan kapalnya panjangnya 10 kali. Loh, 10 kali itu bisa dari pojok sana mungkin sampai sana mungkin bisa lebih loh. 10 kali kok. Mungkin jalannya aja mungkin cuma 100 meter. Kapalnya 135 meter. Wah, lebarnya berapa? 50 hasta. 50 hasta kali 0,45 berapa? 22,5 meter. Lebarnya 22,5 meter. 22 meter. Ini sampai bisa lebih loh. Apa? Lebarnya 22,5 meter. Bayangkan ya, panjang 135, lebar 22,5. Tingginya 30 hasta kali 0,45 berapa? 13,5 meter. Makanya kalau dibayangkan ini luar biasa. Iya kan? Gedenya luar biasa. Nah, dibangunnya di atas gunung, dibangunnya sekeluarga, 2 orang, Nuh dan istrinya bersama 3 anak dan mantunya. 8 orang disuruh bangun kapal segitu gede yang tanpa tujuan yang jelas. Orang kalau mendengar waktu itu, benar nggak? Tanpa tujuan yang jelas, nggak tahu. Pokoknya diomong Tuhan, Nuh bikin kapal.
Makanya ketika Nuh disuruh itu, orang lihat, oh Nuh mau goblok, kasarannya maaf kata. Iya kan? Wong goblok, wong edan itu lah Nuh. Iya kan? Tidak ada suatu tujuan yang jelas kelihatannya. Dan waktu yang dibutuhkan, itu waktu yang dibutuhkan itu juga bukan enggak waktu. Ada orang penafsir ini, makanya penafsir ada yang ngomong, ini penafsir yang ngomong 120 tahun. Tetapi saya coba untuk baca ayat itu, sebenarnya Nuh di Bahtera, Nuh air bah muncul, karena air bah itu umur 600. Ya. Kemudian Sem dan Ham Yafet itu kalau dalam Kejadian 5:32, Sem dan Ham Yafet itu lahir pada Nuh umur 500. Tuhan memberikan perintah itu setelah Sem dan Ham Yafet. Yang jelas mungkin berkisar kalau saya, karena ada satu penafsir yang menyatakan umur 120 tahun. Kalau saya lebih condong paling tidak Nuh ini membuat kapal itu berkisar hampir 100 tahun. Bukan waktu yang pendek, ya kan? Bukan waktu yang sebentar, 100 tahun. Bikin kapal dari kayu gofir. Kayu gofir itu kayu, kalau saya melihat dari terjemahan dari ensiklopedia itu seperti kayu cemara. Karena Nuh ini kan tinggal di pegunungan. Dan memang di tempat itu banyak kayu gofir, seperti pohon cemara. Dan ada penafsir yang lain menyatakan itu seperti pohon damar. Penafsir yang lain menyatakan itu seperti pohon damar. Nah, dari situ Nuh bukan waktu yang lama. Makanya dia ketika bahan yang kedua tadi, makanya hasil yang dapat, dia menjadi seorang yang tahan menghadapi tekanan. Dia tahan menghadapi tekanan ini, tahan. Waktu yang lama itu karena apa? Karena Nuh bergaul dengan Allah. Ingat? Tahu ya? Paham ya? Karena Nuh tahan ini terjadi kenapa? Karena integritas bergaul dengan Allah inilah dia tahan. Kalau Nuh tidak hidup bergaul dengan Allah, Nuh tidak akan tahan. Makanya sebagai suatu penerapan, orang yang dapat bertahan menghadapi keadaan saat ini hanya orang yang bergaul dengan Allah. Kehidupan kita, jika kita tetap bergaul dengan Allah, meluangkan waktu hidupmu, dan itu tidak dilihat cuma di gereja. Maaf kata, yang cuma di gereja ini cuma muncul yang daripada yang ini, yang kecil. Tetapi ini dilihat lebih banyak dari kehidupanmu di rumah. Hubungan dengan Tuhan dilihat dari kita di rumah. Maaf kata, kalau di gereja ini cuma waktu sebentar. Tapi bukan berarti nggak penting. Tapi ini cuma sebentar. Hidup bergaul dengan Allah itu lebih hidup kepribadian kita ada di rumah. Bagaimana hidupmu di rumah? Adakah engkau tetap menjaga hubunganmu dengan Tuhan? Apakah engkau cuma bangun tidur, yang dilihat bangun tidur cuma dene iki tutupane pira ya? Ya kan? Kalau yang dagang itu pikirin, aduh, tutupanku pira dene iki ya. Kemudian juga kalau tadi sudah pikirannya, wah kerja, karena jam masuk sudah jam 7 masuk juga. Tetap berbeda orang yang tetap meluangkan waktu dengan Tuhan. Percaya saja. Karena saya sendiri melakukan, belajar melakukan. Ya. Melakukan di saat ini betul-betul. Memang kadangkala melakukan itu berat. Persekutuan dengan di rumah itu berat.
berat, apalagi dengan keluarga berat. Ya kan? Mau apa? Khotbah bisa memberikan renungan di rumah dengan anak itu kalau nggak biasa itu canggung. Kenapa? Anak kan pasti lebih ngerti wong tuane kan, ya kan? Anak itu lebih tahu wong tuane. Kalau kita salah, lah jarkoni, ya kan? Anak bisa berkata begitu. Makanya kehidupan itu ditata dari rumah. Kalau orang bisa sukses di rumah, untuk sukses di luar itu gampang. Amin. Ya kan? Makanya paling sulit didik itu di rumah. Benar nggak? Ngomong anak itu jujur maaf karena kita sama-sama punya anak. Ya kan? Kenapa anak kita seringkali nggak manut sama kita? Maaf kata. Kenapa? Karena kita nggak bisa memberikan contoh. Ngomong anaknya, nak jangan ngerokok. Kita ngerokok, ya percuma, ya kan? Nak jangan dusta, wong tuane be dusta. Ya angel. Bener enggak? Karena kehidupan itu dimulai dari keluarga. Makanya benar. Ini sedikit menyimpang. Makanya benar. Ngomongi apa? Mencari seiman itu benar. Kenapa? Paling tidak kalau mencari pacar seiman, paling tidak orang itu akan dipondasi hal yang sama, ya kan? Tetapi kalau orang tidak seiman, biasanya dalam rumah tangga itu tambah penyelesaiannya itu kacau. Makanya bagi yang muda-muda, ya, ketika mencari jodoh, ingat cari yang seiman. Anak saya juga syarat utama seiman, karena saya juga punya anak yang sudah gede-gede, ya. Saya punya perkiraan. Makanya pendidikan dalam keluarga itu adalah pendidikan yang sangat sebenarnya dilihat kelihatannya gampang, tapi sangat sulit. Kalau seorang bisa berhasil di rumah, kalau dari rumahnya bisa mendidik, kekristenan bisa diterapkan di rumah secara benar, nanti akan muncul keluar itu gampang. Ya, dan yang ketiga, karena waktunya sudah ini, yang ketiga, hasil apa yaitu tetap berpegang pada janji Allah. Itu kalau kita lihat pada secara cepat saja, ayat 18 sampai ayat yang ke-21, yaitu kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan janji kepada Nuh. Dan janji itu yaitu apa? Ketika air bah turun, Nuh tetap terpelihara. Semua pada mati kena apa? Air, ya kan? 40 hari, ya. 40 hari hujan. Ini sekarang kalau hujan 2 hari orang sudah pusing, ya kan? Pusing 7 keliling. Indonesia lagi banjir itu baru hujannya itu baru 3-4 jam banjir. Kalau hujannya 2 hari mungkin kota sudah banjir. Kalau 40 hari Indonesia kelem. Loh benar enggak? Loh kalau Indonesia diguyur hujan kayak 40 hari zaman itu kelem. Benar enggak? Loh yang 2 jam 3 jam saja pada banjir kok. Ya kan? Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Manado, terus kemudian Aceh, mana lagi? Jawa Timur kemarin, Lamongan. Tempat papa saya sendiri aja kebanjiran. Karena diguyur hujan 3 jam katanya banjir. Mojokerto, jalan besar itu sampai segini. Belum jarang terjadi banjir, jalan sentral itu sampai banjir. Itu baru 3 jam. Tetapi orang yang dipelihara, yang bergaul orang dengan Tuhan, tetap pada janji-janji Allah.
Oleh sebab itu, ini tidak akan saya panjangkan. Mari jemaat Tuhan, bangun hidupmu sebagai pondasi yang mendasar, yaitu apa? Bergaul dengan Tuhan terlebih dahulu. Nanti baru muncul kehidupan watak yang sesuai, kehidupan tindakan yang sesuai dengan pribadi keyakinan kita, yang disebut kita menjadi pribadi yang berintegritas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya undang pendeta berdiri. Bila kau tak besertaku, bila engkau tak besertaku, ku tak mampu berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Aku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. besertaku, Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu biar musik menyanyikan pujian dan ini. berjalanlah denganku. Lagu ini ditulis ketika Musa berjalan dan dia ngomong, jika engkau tak besertaku Tuhan, kami tak mampu. Jika engkau tak memimpinku, aku gak bisa Tuhan. Kiranya itu menjadikan satu tekad kita. Tanpa Tuhan yang memegang hidupmu, tanpa Tuhan yang menuntunmu, engkau tak mampu. Biarlah pujian ini menjadikan suatu pujian penyerahan pada Tuhan, permohonan. Tuhan, tuntun langkahku di tengah dunia yang tidak menentu, dunia yang sedang rusak. Yang dibutuhkan daripada kehidupan kami Tuhan, kehidupan yang bergaul dengan Allah, sehingga memunculkan satu integritas, mutu sikap yang baik. Terima kasih Tuhan. Jika engkau tak bersertaku, jika engkau tak bersertaku. Waktu sosial selanjutnya saya silakan pada Bapak Gembala. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu
sore bagi Tuhan. Katakan haleluya. 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 Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur dan terima kasih kami boleh mendengar pesan firman-Mu. Belajar kepada seorang tokoh bernama Nuh. Dia memiliki integritas dalam hidupnya. Dia tetap mencerminkan sebagai orang percaya di lingkungan orang-orangnya hidupnya yang tidak benar, lingkungan yang rusak. Nuh dikatakan berintegritas karena dia tetap bertahan sekalipun dalam tekanan. Nuh dikatakan berintegritas karena dia tetap meyakini janji pemeliharaan Tuhan. Biarlah kami yang hadir pada pagi hari ini, kami sebagai anak Tuhan di tengah dunia yang tidak berjalan seturut kehendak-Mu, supaya kami umat-Mu tetap menunjukkan identitas kami sebagai orang percaya. Kami tetap mencerminkan sebagai anak Tuhan, supaya hidup kami menjadi terang dan garam dunia. Oleh karena yang pada pagi hari ini firman yang telah kami dengar, tidak sebatas kami mengerti, tidak sebatas kami tahu, tetapi firman-Mu menjadi rema bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati hamba-Mu kan yang sudah menyampaikan pesan firman-Mu. Terus pelengkapi dengan hikmat dan kuasa-Mu, supaya terus Engkau pakai menjadi alat-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami tidak lupa berdoa untuk persiapan ibadah yang kedua nanti sore. Allah Roh Kudus yang bekerja berkarya dan terus nyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan umat-Mu, supaya umat Tuhan yang telah sudah mendaftarkan diri tidak ada yang membatalkannya. Semuanya hadir dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih sebenar kami akan berpisah satu dengan lain, seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat. Demikian juga pada waktu kami pula penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Dan kepercayaan pagi hari ini tidak seorang pun Kau lewati, tapi setiap kami boleh dilawat dan ditolong Tuhan. Baik yang kami tempat ini, bahkan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah kuasa Tuhan bekerja berkarya melawat mereka, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berbapa rohani diberikan kemenangan, yang menghadapi jalan buntu dalam usaha pekerjaan Tuhan selalu punya cara untuk memberi jalan keluar. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas kehadiran-Mu, pimpinan-Mu dalam ibadah kami pagi ini. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita akan pulang dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutu dan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.